putih-putih? Apa? Oh, nggak tahu. Ya udah deh. Ini jadi endingnya kita ngapain? Anjir, udah diginiin tapi nggak tahu mau Kayaknya ngomong kamu apa. ngomong. Lah, ini kan YouTube kakak. Iya sih. Pembukaan kakak. Ya aku deg-degan. Di-cut kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berabar ke dasar Raldun sana semuanya. Raldun sana gagal. Lu kan salah kan gara-gara kamu tuh. Baru gue tahu anjir. Pembukaan lu gimana? Raldun sana gagal. Berabar ke dasar teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak istimewa. Yang istimewa. Enggak dong. Enggak Dari sama sekali. Rumania bersama Kak Novia. Kamu bukan Novia kan? Novia. Enggak, Novia. kalau orang Turki bilangnya Novia, tapi kan Novia. Novia. Novia, bukan Novia ya, Novia. Pakai V. Bukan Novia juga. Novia biasa aja. Iya, sama Bundo yang tercinta. Hari ini kita mau ngomongin apa? Kami juga nggak tahu sebenarnya karena tadi kami habis masak bakwan, tempenya. Udah kenyang, kalau kenyang kita rada-rada Iya, males dan rada-rada bodoh. males mau ngapain, jadi nggak tahu mau ngomongin. Kalian mau tahu tentang apa? Ya, ya ini kan bukan live. Oke, sekarang kita mau bahas tentang kehidupan di Rumania dan Turki, perbedaannya dan persamaan. dan persamaannya. Oke, kita mulai dari mana? Apaan ya? Persamaan nih kali Kak. Kita mulai dari Bentar, ini aku nggak dikenalin. Aku Novia apa Oh gitu. iya ya. Oh iya ya. Kita suruh kayak Kak Novia memperkenalkan iya, diri dulu. maksudnya kayak nih ya udah nama gue Novia udah selesai titik gitu. Oh Kayak iya gitu, ya. aku nggak Kan mau. orang bingung ngapain Iya. bahas Rumania, Iya. orang siapa gitu ya. Yaudah kita ya malu kami kan tidak profesional. Lupa guys, lupa. Ya pokoknya aku Novia. Sekarang lagi di Turki, lagi di Adana tepatnya, lagi Erasmus, tapi aku kuliah aslinya di Rumania, di Brasov kotanya, gitu sih. Aku S1 jurusannya Teknik Pangan. Udah. Pangan. Beasiswa Rumania. Ya. Kalau kalian mau tahu tentang beasiswa Rumania, silahkan kalian cek saja YouTube channelnya Novia Yang Prawaros. nggak pernah aktif. Nggak pernah aktif tapi view-nya banyak. Iya tapi Ribuan. udah nggak pernah aktif guys, udah males bikinnya. Iya, Lanjut. jadi gimana rasanya sampai di Turki? Apa ya? Panas? Enggak, Panas. beda-beda. Enggak, mungkin gini sih Kak, apa ya? Kan kalau misalnya pas aku di Rumania itu musim gugur, pas aku nyampe di sini tuh masih Adana tuh panas kan, musim Banget. summer, dan itu jomplang suhunya. Aku tuh pas di Rumania pagi masih pakai jaket. Nah pas nyampe Adana kayak aduh gue nggak pengen pakai jaket, gue nggak pengen pakai baju tebel gitu, rasanya tuh kayak cuman pengen pakai baju tipis. Padahal kayak udah pakai baju tipis pun tetep kayak gerah karena jomplang lah gitu, suhunya tuh panas banget di sini. Ya gitu sih. Perbedaan. Pertama first impressionnya itu Iya. kayak Karena panas. sebenarnya wilayah di Turki itu banyak banget perbedaannya. Jadi nggak semua daerah Turki itu kayak dingin, nggak semua daerah Turki itu panas. Jadi berbeda. Kalau misalnya yang memang daerahnya dataran tinggi, kalau dataran tinggi ya dingin. Iya nggak sih? Dataran rendah panas. Tapi biasanya Turki yang utara sama barat juga ada saljunya kan? Ya pokoknya mereka yang Turki yang daerah dekat dengan laut itu nggak ada saljunya, kayak Antalya, Mersin, terus Adana itu nggak ada saljunya karena dekat dengan laut. Ada tadi baru turun salju tadi dikit. Iya, baru turun. Terus kayak 2 meter di atas tanah mencair. Iya, jadi hilang gitu karena memang udaranya panas gitu. Tapi tetap dingin tetap dingin. Orang air aja bisa jadi es, maksudnya kayak air got gitu ya. Jadi es bener banget. tapi nggak ada salju yang kayak Iya. numpuk gitu, nggak. Karena Salju nggak turun. tahan saljunya langsung mencair gitu. Iya. Jadi first impression, pers kok jadi pers sih?
Jeruk kali ini impressionnya itu berarti hawanya beda. beda banget. Beda. Aku aja sih yang tinggal di Anda sampai sekarang masih ini juga sama, pasti setiap pergantian udara itu pasti aku sakit flu. Karena jomplang suka drastis ya. Ya, dia dari panas banget langsung ke dingin banget Atau gitu. sebaliknya. Makanya sering pasti sakit flu gitu. Jadi kalau orang Indonesia mungkin bawa tolak angin kali ya. Kalau orang Indonesia, aku sebenarnya aku punya minyak kayu putih, terus minyak kayu putih sama press care gitu. Yeah. Kalau udah dingin banget, kalau masuk angin jadi bisa pakai minyak kayu putih. Penyelamat sih gitu. Terus apa lagi nih? Gimana sama makanannya? Sama makanan Turki. Makanan Turki. Ekspektasi dan kenyataan. Iya, kayak ekspektasiku aku mungkin kayak bakalan gendut nyampe Turki gitu, karena kayaknya bakalan enak-enak nih makanan Turki. Bener. Karena kan kayak yang kita lihat di internet, terus yang kayak selebgram tunjukkan di halaman mereka tuh ya enak-enak gitu kan makanannya, kebab, durum gitu-gitu. Pas nyampe sini oh ya udah iya kebab, terus oh ya udah iya durum, tapi ya udah aja gitu. Ya maksudnya enak tapi nggak seenak kalau kayak makanan di Indonesia kayak bakso, aduh, terus habis itu ayam geprek, aduh, kayak itu paling enak sih. Tetap ya makanan Indonesia nomor 1 kalau menurutku. Tapi makanan di sini menurut aku ya lebih banyak bumbunya dibandingkan makanan Rumania, tapi ya 11-12 aja gitu, karena bumbunya sedikit lebih banyak doang, nggak sebanyak Indonesia gitu bumbunya. Sebenarnya rempah-rempahnya itu tidak seperti Indonesia. Iya, betul. Paling mereka itu cuma pakai biber, merica sedikit sama garam. Kalau sini tuh seringnya pakai salsa. Nggak cocok sih sama kita. Tapi itu biasanya dimakan sama apa? Itu biasanya kalau buat makanan yang berkuah-kuah gitu Pak, masukin itu. Oh, kayak sambelnya. Iya, kayak sambelnya. Nggak tahu, aku belum pernah makan. Tapi ada durum enak sih. Enak. Tapi maksud aku kayak ya udah gitu. Iya, maksudnya kalau kita misalnya makan nasi padang ya atau ayam geprek gitu, kita tuh makannya kenyang dan puas banget dan pengen nambah. Kalau di sini tuh enak, tapi kenyang nggak mau nambah gitu. Oh iya, udah terima kasih. Ya udah gitu, kita udah hidup. Gitu sih. Maksudnya penampilan makanan itu cantik tapi belum tentu rasanya enak. Iya. Pasti kan apa ya, kayak warnanya itu macem-macem gak sih kalau misalnya, apalagi kalau kita beli Adana kebab itu dia ada penyajiannya pakai salad-saladnya kan warna-warni banget. Terus udah di semuanya tuh kayak menggiurkan pas makan. Emang enak, tapi ya udah gitu. Ya enak. Ya gitu. Maksudnya kalau teman-teman yang mau kuliah di luar negeri ya, apalagi yang bukan di Asia, itu harus siap banget lidahnya sama makanan-makanan yang ada apalagi di Eropa gitu. Eropa itu berempahnya jarang banget. Kalau masih di Asia masih tertolong lah. Sampai-sampai teman-teman aku sih sampai sekarang ada yang masih belum bisa nerima makanan Turki dan masih ada yang nggak bisa makan roti, harus sama nasi. Itu susah banget sih. Sampai sekarang susah banget. Kalau gitu mau kemanapun dia pergi bakal kesusahan. Iya, dia harus punya rumah sendiri. Maksudnya harus nyewa sendiri. Gak bisa tinggal di asrama, susah. Soalnya di asrama kan nasinya bukan nasinya minyakan. Kalau di sana minyakan kan nasinya? Enggak, beda. Jadi kan kalau di Indonesia normal ya nasinya, maksudnya kayak nasi pakai air selesai. Kalau di Turki kan di sini nasi dikasih minyak ya. Ada pokoknya kayak berminyak lah gitu kan, si teksturnya. Terus juga kadang nasinya itu ada yang warna coklat-coklat itu loh Kak. Bulgur. Iya, nggak tahu deh aku apa itu. Nah tapi iya dicampur sama itu kan. Nah kalau di Rumania itu nasinya lembek. Jadi biasanya nasi Rumania itu lembek dicampur sama sayur-sayuran, contohnya green bean, jagung, apa lagi ya?
lupa, wortel Wortel. yang dipotong kotak. Iya. Nah iya itu biasanya dicampur sama itu nasinya. Terus teksturnya lembek Gitu. dan nasi Kayak nasi yang tim dong. aku Kamu tahu nasi tim nggak? tahu tapi Buat aku anak-anak lupa bayi. bentuknya gimana. Risotto tau gak sih? Apaan? Buat soto. Risotto itu makanan, aku nggak tahu dari negara mana. Nggak tahu. Ya pokoknya dia bentuknya kayak bubur tapi nggak kalau bubur itu kan ya kita kayak nggak usah dikunyah langsung telan bisa. Tapi kalau ini kunyah 1 kali 2 kali bisa gitu. Oh gitu. Selembek itu. Itu makannya pakai sup. Pakai apa aja Oh gitu. Makan pakai ayam. bisa. Oh, tapi aku nggak, kalau nasi lembek sih aku nggak makan sih. Itu lembeknya banget. Kamu makan nasi nggak di rumah? Aku Oh, kamu bisa masak ya? aku bisa masak dan aku juga bisa makan makanan Rumania. Maksudnya kayak sebenarnya aku tuh di Turki juga aku bisa kan, kayak aku di mana aja tuh bisa makan makanan negara tersebut. Tapi yang nggak ada yang kayak wow aja gitu. Ya maksudnya makan untuk hidup. Iya, makan untuk hidup. Kalau misalnya kita di Indonesia itu makan untuk kepuasan. beda tujuannya. Iya. Pernah kalau misalnya kalau teman aku masak atau makan di rumah Gelin gitu, itu makannya pengen nambah karena rasa Indonesia kan. Tapi kalau makanan Turki itu kenyang ya udah nggak mau nambah gitu. Emang nggak ada keinginan buat nambah. Ya udah, alhamdulillah kenyang ya udah. Oke. Sekarang udah, hawa udah, makanan udah, sekarang kehidupan sosial. Oh beda sih, beda banget. Beda banget pasti. Beda banget. Orang Turki itu, kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, aku tuh di Rumania temen orang lokal tuh dikit. Di Turki temenku itu ya Allah orang lokalnya udah tak terhitung. Banyak aku sampai lupa, emang gue pernah kenal sama dia gitu loh, kayak di jalan nih ya, di jalan tiba-tiba dia yang manggil Novia, terus aku kayak nengok, hey gitu kan, kayak Tapi siapa ya, how are you gitu kan, kayak nanya, kayak ngobrol gitu kan. Terus selesai nih, udah selesai, terus aku mikir siapa ya tadi ya, lupa gue gitu, gue kenal dia di mana gitu kan, gue kenal nama dia siapa, tapi aku tahu dia satu kampus sama aku karena emang ketemunya di kampus kan. Tapi gak tahu kak siapa dia, kayak lupa karena saking banyaknya orang Turki yang kenalan gitu sama aku. Bahkan aku bisa bilang dulu ketika aku aktif ke kampus itu tuh setiap harinya, enggak setiap hari juga, mungkin kayak dalam 1 minggu lah ya, aku bisa bilang aku tuh bisa kenalan sama orang Turki tuh 2-3 orang Turki baru. Kayak setiap minggunya bisa ada temen baru Turki tuh segitu banyaknya. Jadi dan orang Turki tuh tipe orang yang minta nomor HP kan. Kita selalu tukeran nomor HP. Jadi tuh aku tuh kayak, ini di HP ku banyak banget kontak orang Turki yang bahkan aku tuh lupa mukanya yang mana gitu. Itu sih, orang Turki tuh ramah banget. Dan mereka tuh sama kayak orang Indonesia yang kepo sama orang asing banget. Kalau orang aku jalan mau ke kampus, terus habis itu ada orang nanya ke aku, kayaknya dia tuh nanya terminal bus. Soalnya aku denger otobus gitu kan. Nah tapi aku bilang kan, Türkçe bilmiyorum kataku gitu, aku nggak bisa bahasa Turki. Terus aku bilang I speak English, terus kata dia oke, kata dia gitu kan. Terus yaudah aku jalan dong. Terus dia bilang kayak gitu. Terus dia kayak berusaha ngomong bahasa Inggris terbata-bata, tapi dia kayak bilang nama kamu emang siapa, kamu dari mana, kayak gitu. Dia nanya-nanyain. Jadi tuh kayak random aja tuh mereka ya udah kenalan. Itu random banget, cuman di jalan dia mau nanya terminal bis yang deket dari sini di mana, terus ya udah kita temenan. Berarti serandom itu. Berarti di Rumania nggak ada orang kayak gitu? Enggak. Berarti masa bodoh aja deh. Iya, bahkan teman kelas aja itu nggak seramah itu gitu kak. Kan kalau misalnya di Turki kayak teman-teman kelasnya tuh juga yang kayak ngajakin kenalan, ngajakin main kayak gitu kan. Kalau di Rumania tuh enggak kak. Jadi
misalnya emang kita apa ya orang internasional pun ya udah diperlakukan sama aja kayak orang Rumania, mereka kayak lebih individualistis kalau menurutku dibandingkan orang Turki. Nah, contoh aku pas pertama orientasi, aku pas di Rumania itu kan aku udah look aku tuh berbeda ya, dan pas itu kan belum pakai masker karena belum corona, jadi kan kelihatan banget dong mukaku ini beda gitu. Asia aku banget. Bukan orang Rumania gitu. Nah terus aku tuh satu-satunya orang internasional yang ada di jurusanku. Terus aku kenalan dong sama, bukan kenalan sih, lebih tepat ya kenalan sih, maksudnya kayak ada orang nih, terus aku nanyain gedung nanti kita orientasi yang itu bukan sih gitu kan, kataku iya gitu, terus dia nyaman iya doang kan, oh gitu. Terus aku nanya, kamu dari jurusan A juga? Terus iya aku dari jurusan itu. Oh iya aku juga dari jurusan itu, aku bilang gitu, udah selesai. Terus aku bilang, sorry ya kalau misalnya bahasa itu, aku ngomong bahasa Rumania kan, terus aku bilang ke dia, sorry ya kalau misalnya bahasa Rumania aku nggak bagus, aku bilang gitu dong, biar mancing orang itu tuh, biar kepancing kayak emang orang mana gitu loh. Tapi orang itu tuh nggak kepancing, Kak. Orang itu cuma bilang gini, oh iya nggak apa-apa, cuman ngomong gitu dong, selesai, percakapan kita selesai. Dia nggak nanya aku orang mana, dia nggak nanya nama aku siapa, dia nggak nanya kayak kok lu ke Rumania gitu, kok lu ada sih orang internasional yang mau belajar bahasa Rumania terus kesini gitu. Enggak ada percakapan itu, cuman titik di situ doang. Nah terus orang lain tuh datang tuh bergerombol gitu kan. Terus udah mereka ngobrol aja masing-masing gitu. Bukan masing-masing, tapi kayak ngobrol ya, kalau ada ini ngobrol, kalau ada yang temen ngajak ngobrol, tapi kalau enggak gitu mereka. Dan aku tuh diem doang situ posisinya. Nah terus abis itu ada tuh kan kita bikin lingkaran ya, biasanya tuh orang Rumania emang suka banget bikin lingkaran kalau ngumpul-ngumpul. Bikin lingkaran. Terus ada satu orang bilang gini, ada nggak yang dari jurusan A itu kelompok 3? Terus aku angkat tangan dong, gue kata aku bilang gitu. Terus dia nanya ke aku, kamu siapa namanya gitu kan, Novia. Terus kayak dia siapa gitu, Novia gitu kan. Oh kamu bukan orang Rumania, bukan gitu kan, kamu orang mana, orang Indonesia. Itu orang pertama kali yang nanyain aku orang mana. Setelah aku kayak ada di situ, berdiri di situ 15-30 menit. Jadi orang selama yang tadi itu nggak ada yang kepo sama aku tuh orang mana, nggak ada. Jadi kamu baru satu orang. Jadi kamu senang nggak sih dikepoin sama orang Turki? Ada positif, ada negatifnya. Kadang kalau misalnya kita lagi emang moodnya baik, ya udahlah ya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau emang lagi capek, terus aku tuh posisinya yang tadi yang aku bilang, dia nanya terminal bis di mana, itu aku posisinya lagi buru-buru ngejar ujian. Nah jadi aku tuh kayak gimana ya, kayak mau ramah tapi nggak bisa, tapi kayak susah gitu buat nolaknya juga. Dia tuh kayak selalu yang mana sih nih, tukeran dulu nomor telepon, kayak yang kayak gitu. Sedangkan aku tuh udah mau ujian, aku bilang aku mau ujian, itu bener-bener aku udah mau ujian. Jadi tuh kadang nggak apa-apa kalau misalnya aku lagi moodnya bagus, tapi kalau misalnya aku lagi kayak kepepet harus ngejar sesuatu kan, kayak nggak bisa ya kayak gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya positifnya lebih banyak, tapi negatifnya itu doang. Kalau di Rumania, kalau menurut aku ya itu jadinya nggak punya temen banyak. Ya nggak punya banyak teman, nah tuh dia nggak punya banyak teman. Bahkan temenku yang deket sama aku yang kemarin itu DO. Jadi sistem pendidikan di Rumania tuh rada-rada seram. Jadi dikit-dikit DO, dan temanku tuh DO, dan aku nggak tahu nih pas aku balik lagi ke Rumania nanti bakal kayak gimana keadaannya, aku nggak tahu gitu. Benar-benar. Jadi kamu orangnya sosial banget ya. Sebetulnya. Tapi ketika di Rumania enggak juga gitu. Jadi karena lingkungannya tidak membentuk aku seperti itu. Jadi aku lebih deket sama orang-orang internasional kalau di Rumania. Tapi kalau di Turki, aku kalau boleh jujur, aku malah lebih deket sama teman-teman Turki daripada teman-teman Erasmus. Itu gitu sih bedanya. Iya.
Nanti ada di lain sesi kita akan membicara kebaikan orang Turki. Iya. Oke, Tuh, kita tadi udah sosial, makanan sama hawa. Sekarang tentang apa tuh? kehidupan keagamaannya lagi deh. Soalnya banyak banget nih yang kepo ya. Kalau menurut pasti beda banget sih. Udah beda banget karena memang di Rumania bukan negara Islam juga. Iya, dia ortodoks. Iya. Jadi pasti di sini kamu ngerasa dong dapat makanan halal lebih gampang. Iya. Sebenarnya aku kan nggak tahu ya itu halal apa enggak. Iya juga sih. Sebetulnya kan nggak ada label halalnya juga. Jadi seperti yang tadi kita sempat diskusi juga tentang makanan halal, aku sama Kak Winda. Nah terus sebetulnya kan di Turki kayak daging pun nggak ada label halalnya gitu. Jadi kalau masalah makanan, aku sih tipe orang yang makan aja gitu kan, selama itu bukan daging babi ataupun mengandung alkohol. Jadi kalau makanan aku ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada perasaan lebih tenang ketika makan daging di sini. Itu sih. Itu bedanya. Dan satu hal yang kayak ngebuat aku juga lebih tenang, sebetulnya di Rumania juga orangnya tuh kalau mereka ngerti ya, mereka tuh bakal ngasih tahu gitu ketika mereka ngeliat aku berkerudung. Mereka ketika aku misalnya milih nih makanan ini, terus ngeliat aku berkerudung kayak jangan kamu nggak boleh, kamu yang lain. Dia ngasih tahu gitu, kamu jangan yang ini, kamu yang lain, karena ngeliat aku berkerudung. Jadi ya sebetulnya apa ya Kak, kalau menurut aku makanan sih aku oke aja gitu dimanapun. Nggak ada masalah ya. Berarti masih standar lah ya. Iya standar. Kalau ininya gimana? Oke, kita masuk ke masalah yang sangat krusial nih. Apa? Sistem pendidikannya. Kan Erasmus nih. Erasmus, kalau sistem pendidikannya di Turki dan Romania, menurut Novia. Coba Kakak dulu pas S1 di Indonesia gimana? Kalau S1 di Indonesia sih ya, S1 di Indonesia yang jelas dari mau masuk, sebenarnya di Turki juga sih. Mau tes masuk aja udah susah, SNPTN, SBMPTN. Terus uang kuliahnya juga karena aku sekarang UKT, uang kuliah tunggal. Kalau misalnya orang tua kita itu nggak merata sih sama aku. Maksudnya nggak sesuai dengan gaji orang tua juga, karena terkadang orang tua gajinya banyak tapi punya banyak tagihan. Kan bisa jadi. Tapi alhamdulillah dulu. Dan sistem pendidikannya kalau menurut aku di Indonesia sih untuk S1-nya ya lumayan bagus lah, dimana memang pembelajaran itu sudah berpusat kepada siswa. Jadi guru cuma ngasih silabus, terus kita bagi kelompok. Misalnya kita dalam satu semester itu kan ada, sebelum mid itu misalnya ada berapa kali pertemuan, ada 12 pertemuan misalnya atau 10 pertemuan. Jadi di dalam kelas kita bagi misalnya menjadi 12 kelompok. Jadi setiap minggu ada kelompok presentasi. Jadi dosennya ya cuma nerangin aja kalau ada yang kurang gitu. Apalagi kalau misalnya kelasnya memang aktif. Kadang dosen nggak ngomong sama sekali. Jadi mahasiswa itu emang udah dituntut aktif kalau untuk S1-nya di Indonesia. Dan satu lagi di Indonesia kita juga udah nulis tesis. Di Turki nggak. Ujiannya? Kalau ujian di Indonesia UTS, UAS ada. UTS ada, UAS ada. Ya ujiannya memang beda dari SMA. Ujiannya kita logika. Itu di universitas aku ya, Universitas Negeri Padang. Aku nggak tahu di universitas lain gimana. Yang jelas kalau menurut aku sistemnya udah bagus banget dan udah sesuai lah dengan K13 berpusat kepada siswa kan. Agak ngerti nih, gue bukan orang pendidikan. Kurikulum 2013. Kan berpusat kepada siswa. Kan emang harus siswa yang banyak mengerjakan. Gitu. Jadi ya sistemnya kayak gitu. Kalau di Rumania bentar deh, AC-nya mati. Oh iya, kok bisa mati? Iya, tadi dipasang timer, lupa. Oh gitu. Iya, kepasang.